إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan pembahasan kita, yaitu membahas nahwu dengan menggunakan kitab Syarhu Qutrin Nada wa Banis Sada yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Baik, kita lanjutkan. Tapi ini kita ulang. Fadhal. Ikhwan, ada yang baca? Fadhal ikhwan, ada yang baca? Baik. Jika nggak ada yang baca, kepada Allah Ta'ala, ana yang baca. Sebelum sekali lagi yang tawarkan, ikhwan, ada yang baca? Fadhal. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas awamil nawasib, yaitu amil-amil yang menasabkan fi'il mudhari'. Sekarang insyaallah ta'ala kita lanjutkan, yaitu awamil jawazim. Kata beliau di sini, ya, lamma qada al-kalamu ala ma yansibu al-fi'l al-mudhari'a syara'tu fil kalami ala ma yujzimuhu wal jazimu darbani jazimun li fi'lin wahidin wa jazimun li fi'laini. Setelah selesai membahas tentang amil-amil yang menasabkan fil mudhari', maka aku mulai membahas amil-amil jazm. Sedangkan amil jazm itu darban, dua jenis. Yang pertama adalah jazim di fi'lin wahid, yaitu amil jazm yang menjazmkan satu fi'il. Maksudnya fil mudhari', ya. Wa jazim li fi'laini. Kemudian juga amil jazm yang menjazmkan dua fi'il, tentunya fil mudhari'. Kata beliau di sini, fal jazimu li fi'lin wahidin khamsatu umurin. Amil jazm yang menjazmkan satu fi'il itu ada 5 macam atau ada 5 jenis. Ahaduha at-talabu. Salah satu di antaranya at-talab. وذلك أنه إذا تقدم لنا لفظ دال على أمر أو نهي أو استفهام
aw ghairi dzalika min anwa'it talabi. Kata beliau di sini, talab itu adalah yang mana menunjukkan lafaz atau penyebutannya sudah disebutkan sebelumnya. Menunjukkan lafaz yang maknanya itu amr, perintah. Kemudian nahyin, larangan. Kemudian lagi istifham, yaitu isim-isim atau huruf-huruf yang dia itu mengandung kata tanya. Au ghairi dzalika min anwa'it talabi, atau selainnya termasuk jenis-jenis talab. Jadi ikhwan, talab itu maknanya adalah sesuatu yang menunjukkan perintah, larangan, istifham. Itu namanya talab. Wa jaa'a ba'dahu fi'lun mudhari'un mujarrad minal fa'. Datang setelahnya fi'il mudhari' yang tidak kemasukan fa'. Fa' di sini namanya adalah fa' as-sababiyah. Fa' sababiyah. Wa qusida bihil jaza', dan dimaksudkan jaza sebagai balasan dari talab tersebut. Fa innahu yakunu majzuman bidzalika talabi. Maka fi'il mudhari' menjadi jazm karena jatuh setelah talab. Lima fihi min makna syarti. Kenapa kok mudhari' majzum setelah talab? Karena talab itu mengandung makna syarat. Kita tahu yang namanya isim syarat atau huruf syarat itu dia menjazmkan fi'il mudhari'. Wa na'ni bi qasdil jazai annaka tuqaddiruhu musabbaban an dzalikal mutaqaddim. Yang dimaksudkan sebagai balasan itu adalah jawaban atau jaza itu merupakan jawaban dari hal yang disebutkan sebelumnya. Kama anna jaza asy-syarti musabbabun an fi'li syarti. Sebagaimana yang namanya balasan dari syarat itu merupakan jaza dari fi'il syarat. Wadzalika ka qaulihi ta'ala, ya. Qul ta'alau atlu. Baik. Perhatikan di sini. Allah berfirman tabaraka wa ta'ala, Qul ta'alau atlu. Taqaddama talab. Talab berada di depan. Perhatikan. Mana talabnya? Tentunya adalah ta'alau. Ini namanya talab. Karena dia fi'lul amri. Fi'il amr. Ta'akhara al-mudhari'ul mujarrad minal fa' wa huwa atlu. Kemudian fi'il mudhari' dia ini terletak di belakang, jatuh setelah talab, yaitu ta'alau, dan dia tidak kemasukan atau kosong dari fa' sababiyah. Wa qusida bihil jaza. Atlu ini itu dimaksudkan sebagai jaza. Dari apa? Dari ta'alau. Ya, idzil makna, jika demikian maknanya adalah ta'alau fa in ta'tu atlu alaikum. Ta'alau fa in ta'tu atlu alaikum. Demikian. Fattilawatu alaihim musabbabatun an maji'ihim falidzalika juzim. Jadi begini maksudnya. Jadi bacaan itu, ya, bacaan, jadi saya membaca itu merupakan jaza atau jawaban atau balasan dari apa? Dari lafaz ta'alau. Maksudnya, kemarilah kalian. Maka jazanya apa? Saya akan membaca kepada kalian. Jadi atlu ini dijazmkan. Jazmnya dengan hadfu harfil waw, hadfu harfil illah, yaitu waw. Asalnya adalah atlu, tala, yatlu. Jadi ketika majzum atau juzim maka menjadi atlu.
Wa alamatu jazmihi hadfu akhirihi. Lafaz atlu ini dijazmkan akhirnya wa huwal waw wa qaulu syair. Kemudian beliau menyebutkan contoh kepada syair. Beliau mengatakan kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bi sittil liwa baina dukhuli fahawmali. Jadi kifa ini adalah talab fi'il amr kifa. Ya, kemudian nabki ini adalah jawabnya, asalnya nabki, ya, jawab jaza dari kifa. Demikian. Berarti ikhwan, ya, atau akhwan misalnya ada, talab itu juga merupakan salah satu yang bisa menjazmkan fi'il mudhari. Contohnya lagi di sini. Wa taqulu i'tini ukrimka. I'tini ini adalah talab fi'il amr. Apa jazaknya? Ukrimka. Enggak boleh kita membaca ukrimuka atau ukrimaka. Kenapa? Karena pertama dia adalah kusidal jaza, yang kedua tidak ada fa as-sababiyah. Sedangkan kalau misalnya ada fa as-sababiyah, maka dia dengan mansub. Jadi i'tini fa ukrimaka. Seperti itu. Sedangkan kalau fa-nya itu hilang, kosong, mujarrad min fa sababiyah, maka dia majzum. Kita mengatakan i'tini ukrimka. Demikian. Kemudian juga wahal ta'tini uhadditska. Ini juga talab karena dia menunjukkan istifham. Wala takfur tadkhul al-jannata. Tadkhul ini lamnya sukun, namun karena iltiqa as-sakinain maka lamnya itu adalah kusirat, dikasrahkan, maka menjadi la takfur tadkhulil jannata. Jadi semuanya adalah talab, yaitu fi'il amr, istifham, kemudian fi'il nahi. Baik. Sila kata beliau, walau kana al-mutaqaddimu nafyan aw khabaran musbatan lam yujzam al-fi'lu ba'dahu. Seandainya ya talab ya itu dia mengandung makna nafi, atau yang disebutkan di awal jumlah itu mengandung makna nafi atau khabar musbat, maka fi'il mudhari tidak dijazmkan. Baik. Fal awwalu nahwu. Contohnya di sini, perhatikan. Ma ta'tina tuhadditsuna. Ini dia bukan talab. Kenapa bukan talab? Karena mengandung nafi, yaitu ma. Jadi enggak boleh kita mengatakan tuhadditsna atau tuhadditsana, enggak. Tetapi dia wajib marfu'. Ma ta'tina tuhadditsuna, su ya, bi raf'i tuhadditsuna wujuban, wajib di marfu'kan, wala yajuzu laka jazmuhu, dan tidak boleh dijazm. Ya tadi kenapa? Karena tolab itu tidak boleh didahului oleh nafi. Namun dia hanya fi'il amr, kemudian istifham, kemudian nahi. Ini tiga merupakan syarat talab itu menjazmkan fi'il mudhari. Jika tidak, apalagi maknanya adalah nafi, ya, maka tidak boleh kita jazmkan. Wajib kita baca marfu'. Contohnya tadi ya, ma ta'tina tuhadditsuna. Enggak boleh kita mengatakan ma ta'tina tuhadditsna. Sa-nya disukun, enggak boleh dijazm. Wa qad ghalata fi dzalika sahibul jumal. Jadi sahib jumal ini adalah nama kitab.
yang dikarang oleh Khalil ibn Ahmad al-Farahidi. Ya, beliau membolehkan bahwasannya tidak mengapa jumlah itu ada nafinya dan dijazmkan fil mudhari'. Jadi beliau mengatakan ma ta'tina tuhadditsna. Itu kata beliau, kata sahibul jumal, yaitu Khalil ibn Ahmad al-Farahidi. Namun yang sahih yaitu ucapannya Ibnu Hisham. Beliau mengatakan tidak boleh. Jadi wajib kita baca ma ta'tina tuhadditsuna. Merafa'kan hadis karena hukumnya wajib. Watsani nahwu anta ta'tina tuhadditsuna. Ini juga ya. Tidak boleh kita mengatakan anta ta'tina tuhadditsna, enggak boleh. Biraf'i tuhadditsuna wujuban bittifakin nahwiyyin. Nah, ini merupakan kesepakatan para ulama ahli nahwu. Wajib kita baca marfu karena dia itu bukan talab. Ya, dia itu adalah khabar. Anta ta'tina ini adalah khabar musbatan, khabariyah, bukan talabiyah. Wa amma qaulul arabi ya ittaqallaha amru'un fa'ala khairan yusab alaihi bil jazmi. Fawajhuhu أن اتقى الله وفعل وإن كانا فعلين ماضيين ظاهرهما الخبر ya atau ظاهرهما الخبر المراد بهما الطلب. Nah, ini ya. Dan adapun ucapan orang Arab yaitu ittaqa ini adalah fi'il madhi. Kemudian fa'ala juga fi'il madhi. Lah, dia itu dijazmkan. Kenapa dijazmkan? Sedangkan tadi kaidahnya kita mengatakan qalab itu dia pertama fi'il amr, kemudian istifham, kemudian nahi. Nah, ini kok fi'il madhi. Ya, bukan amar, istifham, apalagi nahi. Maka kita katakan, kata beliau di sini, meskipun ini adalah dua fi'il madhi, ya, yang mana kita tahu maknanya adalah khabar, pengkabaran. Tetapi khabar di sini maknanya adalah talab. Jadi bihima talabu. Jadi maksud kabar ini itu adalah talab. Wal ma'na liyattaqillaha amru'un wal yaf'al khairan. Ini takwilnya. Hendaklah seseorang itu takwa kepada Allah kemudian juga melakukan kebaikan. Nah, demikian. Wa kadzalika qauluhu ta'ala hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم فجزم يغفر لأنه جواب لقوله تعالى تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون لكونه في معنى آمنوا وجاهدوا وليس جوابا لاستفهام لأن غفران الذنوب لا يتسبب عن نفس الدلالة بل عن الإيمان والجهاد. Demikian. Nah, kemudian lagi contoh selanjutnya di sini mu'allim membawakan firman Allah Subhanahu wa taala hal adullukum. Ini adalah istifham. Ya, istifham yang mana tadi kita sebutkan bahwasannya talab itu diantaranya istifham. Ya, maka yaghfir ini adalah fi'il mudhari' yang majzum karena merupakan jawaban. Ya. Jawaban dari mana? Tentunya
bukan jawaban dari hal adullukum, enggak. Tetapi jawaban dari tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahidun. Nah, jadi orang itu diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala kapan? Ketika mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada penunjukan tijarah, bukan. Makanya disebutkan di sini lianna ghufranadz dzunub la yatasabbab an nafsid dilanati, karena ampunan dosa itu bukan dari penunjukan kepada tijarah, ya, kepada perdagangan, tidak. Akan tetapi dosa itu diampuni disebabkan karena apa? Disebabkan anil iman wal jihad. Karena dia beriman dan berjihad kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian. Kemudian lagi sini kata beliau, walau lam yuqsad bil fi'lil waqi'i ba'da talabi al jaza imtana'a jazmuhu. Nah, ini kaidahnya, ya. Apa itu? Dan jika seandainya tidak dimaksudkan fi'il mudhari itu yang jatuh setelah talab sebagai jaza balasan, maka imtana'a jazmuhu, tidak boleh dijazm. Kaqaulihi ta'ala, contohnya di sini perhatikan ikhwan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Khudh ini adalah talab, fi'il amr. Tetapi kenapa di sini tutahhiruhum bukan tutahhirhum? Roknya enggak dijazm. Kenapa? Karena ternyata tidak dimaksudkan sebagai jaza kepada khudh. Tidak. Tetapi disebutkan di sini fatahhiruhum marfu'un bittifaqil qurra wa in kana masbuqan bitalabi wa huwa khudh. Ya. Likaunihi laysa maqsudan bihi ma'na in ta'khudh minhum sadaqah tutahhirhum wa innama urida khudh min amwalihim sadaqah mutahhara wa tutahhiruhum sifah li sadaqah. Ini maksudnya. Karena tutahhiruhum di sini, ikhwan, ya. Itu niatnya bukan sebagai jaza, tetapi dia diniatkan sebagai sifah kepada sedekah. Nah, ini kaidah yang harus kita ketahui. Perhatikan. Apabila ada isim nakirah. Ini perhatikan sedekah isim nakirah. Setelahnya ada jumlah fi'liyah. Ini jumlah fi'liyah. Maka jumlah fi'liyah ini kita i'rab sebagai sifah, sebagai na'at. Fi mahalli nasbin. Kepada sedekah. Sedangkan kalau misalnya sedekah ini ma'rifah, kita mengatakan as-sadaqata tutahhiruhum, maka tutahhiruhum kita katakan sebagai hal dari as-sadaqah. Karena kaidahnya apabila ada isim ma'rifah yang setelahnya itu jumlah fi'liyah, maka jumlah fi'liyah itu kita i'rab sebagai hal. Demikian. Walau quri'a bil jazmi ala ma'nal jaza. Nah, ini ya. Ma'nal jaza lam yamtani' fil qiyas. Kama quri'a qawluhu ta'ala fahabni min ladunka waliya yarithuni. Birafi'al ja'li yarithuni. Sifah جوادية وبالجزم على جعله جزاء للأمر وهذا خلاف قول تعالى ائتني برجل يحب الله ورسوله. Nah, adapun lafaz fahabli min ladunka waliya yarithuni, ya, ini itu boleh kita baca dua, bisa kita membacanya yarithuni, bisa juga yarithni. Kenapa? Ingat tadi, kalau diniatkan sebagai jaza, sebagai balasan,
kepada fiil amr tadi. Fahabli min ladunka waliya. Hab ini adalah talab. Yarisuni itu boleh kita baca yarisni. Namun niatnya dia dimaksudkan sebagai jaza. Wa hadza bi khilafi qaulika, dan ini berbeda dengan ucapanmu, i'tini bi rajulin yuhibbullaha wa rasulahu. Datangkan kepada aku satu orang laki-laki yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yuhibbullaha wa rasulahu, yuhibbu ini bukan jaza, tetapi dia adalah kabar, permintaan. Dia adalah sebagai sifat. Jadi nggak boleh kita membaca yuhib. Enggak dijazmkan. Fa innahu la yajuzu fihi al-jazmu. Enggak boleh dijazmkan. Li'annaka la turidu anna mahabbata ar-rajuli lillahi wa rasulihi musabbabatun an al-ityan bihi. Demikian ya. Kenapa? Karena engkau tidak menginginkan bahwasannya cintanya seseorang kepada Allah itu merupakan sebab didatangkannya kepada engkau. Demikian. Karena cinta laki-laki kepada Allah itu tidak ada kaitannya dengan al-ityan. Tidak ada kaitannya. Ya, cuman datangkan kepada aku, khalas. Apa yang didatangkan? Yaitu rajul. Ya, yuhibbu. Nggak boleh kita baca yuhibbah. Ya, nggak boleh. Karena di sini maknanya akan rancau. Kama turidu fi qoulika a'tini ukrimka. Ini boleh karena ini jaza, balasan. A'tini ukrimka bil jazm. Nggak boleh kita mengatakan a'tini ukrimuka, a'tini ukrimaka, tidak boleh. Li'annal ikram musabbabu 'anil ityan. Ya. Karena jaza memuliakan engkau itu disebabkan karena engkau datang kepadaku. Demikian, ya. Wa innama aradta tini bi rajulin mawsufin bi hadhihi sifah. Ya. Karena lafaz tadi itu yaitu yuhibbullah wa rasul itu adalah sebagai sifat kepada laki-laki, bukan sebagai jaza. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ikhwan, sampai sini antum ada pertanyaan? Ikhwan, ada pertanyaan ikhwan? يكفي يا أستاذ. Baik. Barakallahu fikum jami'an. Ana harapkan untuk kedepannya jika misalnya Ana minta tolong untuk membaca, jadi ada yang baca, nggak apa-apa salah, ya. Tetap semangat. Barakallahu fikum jami'an. Nakhtatim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.